Sebuah villa megah yang berada di kawasan Pancawati Bogor kini telah kosong selama kurun waktu 10 tahun. Villa berlantai 2 yang memiliki beberapa kamar ini pun disinyalir sebagai rumah bagi makhluk tak kasat mata. Villa ini dibangun sekitar tahun 2000-an lah, kosongnya kurang lebih sekitar 10 tahun. Bagaimana tidak, kondisi villa saat ini pun telah diselimuti semak belukar. Tidak hanya itu, dinding dan atapnya telah usang dan berlubang. Ditambah beberapa perabotan antik yang tertinggal membuat villa ini semakin kental akan aura mistisnya. Tayal membuat makhluk astral semakin betah tinggal di tempat ini. Saya pernah itu lagi nyapu-nyapu gitu ya, bruk. Di belakang tuh ada orang jalan, dek 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 dek. Menurut kabar yang beredar, dahulu pengunjung kerap diganggu sosok wanita cantik yang menyinden, bahkan sosok tersebut mengikuti sampai pulang. Dan semenjak saat itu tidak ada lagi orang yang berani menyewa sehingga dibiarkan kosong terbengkalai sampai saat ini. Kan ada tuh tamu dari Jakarta, ada sekitar 20 orang kerasukan, sampai ke bawah pulang itu satu orang, nggak sembuh. Semenjak villa kosong, berbagai fenomena gaib dan gangguan juga dirasakan penjaga dan warga sekitar. Dari suara sinden, sosok kakek-kakek, bahkan sosok tinggi putih besar selalu menampakkan wujudnya di villa ini. Tayal jika menjelang maghrib tidak ada lagi aktivitas warga yang melintas. Sering dengar pokoknya suara sinden gitu, kayak gemalang gitu, teng gitu kan. Lantas, mampukah kami menguak misteri dari kejadian-kejadian aneh dan janggal di villa terbengkalai ini? Ini kan Anda kayaknya villanya dan itu apaan ya kan Masa Anda? ngeliat apa? Ini itu yang di atas kan Anda lihat nggak sih? Kayak ada bayangan. Malah saya nggak, kok saya nggak melihat apa-apa ya? Ini tuh di atas sana. Terus saya melihat apa itu? Tadi pada saat kita Sekelibatan bayangan kayak ngintip. Nggak ada orang nggak sih tapi dari awal aja tuh aku langsung kayak ditampakin sama salah satu sosok. Walaupun aku ngeliatnya cuma bayangan ya, bayangan hitam. Tapi aduh itu udah bener-bener bikin aku drop banget. Bikin aku nggak yakin mau masuk ke villa ini dan nggak tahu kenapa ya, menurut aku itu pertanda buruk aja sih buat aku. Penelusuran sempat terhenti dikarenakan adanya sosok hitam yang mencoba mengancam Fasya, dan Ananda mencoba menenangkan dan meyakinkan Fasya atas ancaman sosok tersebut. Alhasil penelusuran pun kami lanjutkan. Oh, ini saya assalamualaikum. Hei, Kenapa kan Anda? Hah? Kenapa kan Anda? Seolah membenarkan ancaman sosok tersebut, tiba-tiba Den dikejutkan sebuah sosok yang menyeramkan sedang mengintip. di pojok sana pas ya, ada sosok laki-laki dengan penampilan botak tapi dia kecil. Kecilnya segini, tapi bukan tuyul ya, bukan sejenis anak kecil, tapi melainkan sosok laki-laki tua. Berbadan kecil tapi Badannya kecil, segini tingginya. Hei sini, aduh. sini. Kan Anda. Aduh, Aduh, hati-hati kan Anda. Ini banyak kawat besi. Aduh. Sini. Aduh, pelan-pelan kan Anda. Awas ada kawat. Awas. Kan Anda ada kawat. Siapa kamu? Nah, sosok ini adalah sosok laki-laki tua, Mas ya. Tapi dengan kepala botak, menggunakan baju singlet putih dan celana putih pendek. Tapi kulitnya, muka kulitnya ini malahan tidak ada. Jadi hanya tinggal batang Tengkoraknya aja. Iya. Aduh. Di kolong-kolong itu tuh ada sosok itu, semacam anak kecil, watak anak kecil kayak tuyul gitu. Dia ini siapa Kak Den? Apakah dia yang memang sosok yang paling mengganggu di tempat ini atau gimana Kak Den? Aduh. Dia suka mengganggu, Mas ya. Suka mengganggu penduduk-penduduk yang ada di sini. Dan tadi sempat saya tanyakan juga, kenapa kamu ada di sini? Iya. Dia sempat menjawab bahwa emang saya
menempati bangunan ini semenjak ini kosong. Oke, tapi tadi kan Kaden sempat bilang kalau benar sosok ini itu sosok pengganggu. Ya, Gangguan seperti apa yang ditimbulkan oleh sosok ini, Kaden? dia bilang dia suka muncul di bawah sini di jalanan dan tiba-tiba badannya dia kayak apa ya, menjelma sebagai laki-laki tinggi gede. Pas waktu itu malam minggu, lagi pulang main sama teman-teman, saya jalan, ngelihat sosok dari mulai kecil sampai besar. Saya sampai lari-lari ke atas sana, ke tempat pos satpam di atas. Oh, Bisa. merubah wujudnya. Iya, betul banget. Dan emang dia pun juga pada saat dia posisinya bukan di sini, di villa ini, tapi yang saya tangkap dia itu asalnya itu di hutan. Hutan yang dikenal di wilayah sini tuh hutan yang penuh dengan mistisnya, Pas ya. Di sekitar sini. Iya, dan apa kamu apa? Kamu di mana? Dia bilang bangunan ini sebelum ini jadi bangunan, pas belum dibangun villa, ini tanah ini adalah tanah hutan, Pas ya. Jadi ini sekeliling ini adalah masih hutan full. Dulunya. Dia kenapa nuntun saya ke sana? Dia kayak mengambil sesuatu tanah. Dia bilang ke saya, coba kamu lihat. Coba kamu lihat, katanya. Coba kamu lihat. Pas saya lihat itu tanah ini emang dulunya ini adalah sebagian menjadi bagian hutan yang saat ini sudah dibangun villa ini, Pas ya. Oh, sebelumnya ini villa ini di sini tuh semua pohon bambu, rumpun bambu, dan di sini belum ada bangunan, dulu masih hutan. Oh, oke. Terus kan Anda mungkin apakah sosok ini yang tadi sempat aku lihat bayangannya itu di atas? Kalau yang saya sempat komunikasikan ke dia, dia bilang bukan dia. Bukan dia. Dia bilang yang kalian lihat itu bukan saya. Bukan saya. Saya tadi itu hanya di bawah ini, Pas siapa? Di bawah villa ini Di ya? bawah villa. Oh, masih ngomong. Apa itu? Villa ini Di ya? bawah villa. Oh, masih ngomong terus. Villa ini Di ya? bawah villa. Oh, masih ngomong terus. Villa ini Di ya? bawah villa. Oh, masih ngomong terus. Saat Fasya menanyakan sosok hitam di awal penelusuran, tiba-tiba kami pun dikejutkan suara dari arah samping seakan-akan kami tidak diizinkan untuk mengetahui informasi dari sosok tersebut. Sosok wanita dengan pakaian putih, posisinya sedang duduk di sini, dengan dia kayak menggibas-gibaskan Memainkan rambutnya. Iya.